Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang kembali seluruh keluarga Bapak Pendeta Yahya. Kita percaya bahwa di tempat ini ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang akan melawat setiap saya dan saudara yang datang dengan segenap hati dan kerinduan kita. Firman Allah katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri yang katakan ini kepada kita. Dan kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini adalah respon kita untuk kita datang kepada Tuhan Allah kita, Sang Juru Selamat kita, yang memberikan kelegaan, pengampunan, dan pertolongan tepat pada waktunya. Di depan kita ada perjamuan kudus, dan kita mau tetap percaya bahwa di dalamnya, di dalam kuasa darah Yesus, ada kuasa Allah yang besar yang akan menolong setiap masalah saya dan saudara. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari segalanya, dari setiap beban hidup kita, dari setiap keletih lesuan kita, dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Amin. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus, yang selalu setia bersama dengan kami, setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kasih, kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Benar Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala yang kami hadapi, dari segala yang kami alami Tuhan. Dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya Engkau janjikan itu bagi kami Tuhan. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhanku terlebih dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu semakin dinyatakan Tuhan, dan semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan dan naikkan pujian ini dengan segenap iman kita di hadapan Tuhan, supaya kita mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Angkat hati kita kepada Tuhan. Oh Yesus. Amin. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, darah Yesus yang akan melawat setiap kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu. Sekali lagi, tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami, Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami masih boleh ada, ini semua karena Tuhan. Kami masih boleh bernafas, bahkan kami berdiri di kedua kaki kami
dengan tegak di hadapan Tuhan. Ini semua karena bukti kasih dan kebesaran Tuhan bagi kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh memanggilmu Bapa, kami masih boleh memanggilmu Tuhan, ini adalah satu bukti janji dan karyamu yang besar bagi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh datang di tempat ini, tetapi karena kasih-Mu bagi kami yang menarik kami datang kepadamu. Sehingga kami boleh berdiri di dalam bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau buktikan iman percaya kami akan setiap janji-janji Allah yang akan terus digenapi dan akan Allah genapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Engkau akan terus membakar setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau, yang rindu akan kehadiran-Mu. Kami mau tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Nyatakan segalanya. Biarlah Engkau yang menjadi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Janji-janji-Mu itu ajaib bagi kami. Janji-janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan segenap hati. Janji-Mu ajaib. Amin, amin, amin. Hanya Kau segalanya. Apa lagi katakan? Ku percaya. Kami percaya janji-Mu ajaib. Kami berserah kepadamu di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
berikan kemuliaan hanya bagi Allah Dia. Haleluya, hanya bagi Dia segala pujian dan kehormatan dan kejayaan dan kebesaran dan kehormatan. Haleluya, amin. Bersama Yesus pasti bisa. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi hanya bagi Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, Dia kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Mari satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu. Amin, amin. Akan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan bersama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bapak Ibu, kita mau percaya bahwa di dalam Tuhan ada kuasa yang membebaskan setiap kita dari kutuk, melepaskan kita dari setiap beban masalah hidup kita. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Bapak Ibu bisa kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan, Tuhanku adalah Raja di atas segala raja. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Yes. Kita mau sorak-sorai, mau tinggikan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kembali kita katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya Yesus, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
mahkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Dan ku mau selalu bersyukur. Amin. Cintamu padaku Amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi bersama, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Segala sesuatu di sekitar kita bisa meninggalkan kita. Orang-orang yang kekasih, orang-orang yang dekat, siapapun itu bisa meninggalkan kita. Tetapi satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus. Kasih-Nya, firman-Nya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah, dan bahkan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan korban persembahan. Bagi yang bertugas bisa maju ke depan, kita akan kembali masuk di dalam doa. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan dan beribadah pribadi kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak menaikkan mengagungkan nama-Mu. Terlebih kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk hanya berpadanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan, nyatakan dalam kehidupan kami, baik melalui pekerjaan, usaha kami, maupun hal yang lain kami lakukan. Dan biarlah melalui perkenanan-Mu ya Tuhan, kuduskan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kami persembahkan persembahan kami dengan sukacita, dengan segala ucapan syukur kami, oleh karena kebaikan anugerah Tuhan dalam kehidupan Tuhan, dalam kehidupan kami yang sudah Allah nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati kami persembahkan seluruh kehidupan kami maupun kejasmanian kami, materi kami yang untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya, amin.
semuanya. Kalau mau dikatakan membalas kasih Tuhan dengan ucapan terima kasih saja itu kurang ya. Kita perlu memberikan sepenuh hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah bukti kebesaran Tuhan. Tuhan, Kau sempurna di dalam hidup kami. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kembali kita mau katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana dan karya-karya-Mu bagi kami, Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Sekali lagi kami undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hidup kita untuk kita dipenuhkan dengan kebenaran firman Allah, untuk kita semakin dikokohkan dan diteguhkan. Amin Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mimbar sepenuhnya kami menyerahkan kepada hamba Allah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku,
kemuliaan buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan Allah kita yang dahsyat. Beri tepuk tangan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yesus. Ya lama-lama ya syangkara lama ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kami siap diberkati melalui pemberitaan firman-Mu. Kami siap dikuatkan, dihiburkan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman Allah ini, agar yang nampak adalah Yesus, dan hanya nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Haleluya. kami sudah berdoa. Yang mengasihi dan mencintai Tuhan katakan bersama-sama, amin. Bersama Yesus pasti bisa. Bersama YSCA 1, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, berikan pujian untuk orang di sebelah kanan saudara, untuk orang sebelah kiri saudara. luar biasa. Persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di tengah kita kehadiran seorang hamba Tuhan, ya, namanya Bapak Pendeta Yahya. Ya, daripada nanti saya kelamaan di mimbar, saya serahkan langsung saja pada Pak Yahya. Mari Pak, Terima kasih. bisa memperkenalkan diri kepada jemaat. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini saya sungguh-sungguh merasa terhormat karena bukan saja kesempatan yang baik yang ditugaskan oleh Tuhan untuk membekali hamba-hamba Tuhan selama beberapa jam yang lalu di gereja ini untuk pembekalan mempersiapkan firman Tuhan. Tetapi minggu ini, pagi ini, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Agus dan seluruh staf pastoral memberikan kesempatan yang terbaik untuk kita berinteraksi dengan firman Tuhan. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Mohon izin saya membuka masker saya supaya bisa leluasa berbicara. Nah, saudara-saudara, ini adalah kali kedua saya berada di kota yang konon paling bahagia di Indonesia. Berada di kota yang masyarakatnya benar-benar hidup dalam kebahagiaan, dan semoga itu menjadi doa kita setiap hari. Nah, saudara-saudara, saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Yahya Afandi. Saya ditugaskan untuk melayani sebagai salah satu tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti atau STT Sati, alma mater Bapak Ibu Gembala, alma mater Bapak Ketua Wilayah. Saya terkejut ketika Saudara Yosua, saya panggil Pak Yosua sekarang, menjadi ketua wilayah termuda. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan ya. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani pekerjaannya. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat kapasitas orang itu, tetapi hati dari setiap orang yang melayani. Dan kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang pada waktunya akan terlibat pekerjaan Tuhan lebih besar lagi. Dan gereja ini membutuhkan kita di dalam pekerjaan Tuhan, saling melengkapi, saling menopang. Dan pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya, saudara-saudara ya. Kita akan buka dari pasal 55 ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Ibu bapak sekalian, jika Alkitab ada di jangkauan kita, kita akan baca bagian ini secara bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 10 dan 11. Untuk menghormati firman Allah, mari kita berdiri sekali lagi. Demikian sabda suci Allah. 1, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada amin saudara-saudara? Kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan yang berkata firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Nah kalau kita baca kitab Nabi Yesaya ini, ibu bapak sekalian, kita akan segera melihat bahwa kitab ini memiliki satu latar belakang. Mengapa Nabi Yesaya berkata demikian? Yang hijau ini berbicara mengenai Allah menggunakan perumpamaan, metafora. Bahwa seperti, nah kata seperti ini berarti menunjukkan bahwa kalimat ini adalah sebuah perumpamaan. Seperti hujan dan salju. Sayang di Kediri belum ada salju nih Pak. Yang ada baru di Surabaya. Di Transmart. Kediri sudah ada Transmart, tinggal saljunya dibawa ke Kediri ya. Seperti salju, seperti hujan yang turun dari langit dan tidak akan kembali melainkan mengairi bumi. Turun dan mengairi bumi, dan karena air atau salju itu mengairi bumi, maka membuatnya basah. Moisture, lembab. Di dalam kelembapan, dalam situasi basah, dikatakan oleh firman Allah membuatnya subur. Langsung dibandingkan dengan daerah kering. Ya, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih. Terjemahan aslinya memberikan tunas kepada benih. Karena ada benih yang tidak bertunas, ada benih yang bertunas. Menumbuhkan tunas pada benih, ya kan? Dan roti kepada yang mau makan. Ini perumpamaan. Seperti salju yang turun mengairi bumi, menghasilkan pertumbuhan. Yang merah, demikianlah firman Allah. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah, itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Nah saudara-saudara, apa yang menjadi perhatian sang nabi, sehingga membutuhkan metafora seperti ini? Ya. Paling tidak, pasal 55 ini menawarkan gambaran tentang ciptaan baru, benih yang bertunas. Itu selalu membuat orang sukacita. Saya berkali-kali dengan istri menanam, ya, menabur benih. Dan begitu hati kami penuh dengan suka ketika taburan tangan kami itu bertunas. Baru saja kami menanam hampir 30 pohon buah di dekat rumah kami. Gitu ya. Sampai-sampai kami bilang kepada yang menunggu, disiram esok sore loh ya. Disiram pagi sore, karena ini rupanya mulai panas. Ternyata di Malang fluktuatif sekali. Ada kalanya hujan deras sampai bocor-bocor di rumah kami ya. Tetapi ketika kami lihat yang kami tanam mulai bertunas Bapak Ibu, hati kami penuh dengan suka. Karena memang faktanya pertumbuhan itu membuat sesuatu yang baru, ciptaan baru, keadaan baru. Dan alam di mana media hidup dari tetumbuhan dan benih yang ditabur ini berfungsi sebagai metafora, berfungsi sebagai perumpamaan. Apa yang diumpamakan melalui firman Allah pagi ini? Yaitu pemberi kehidupan. Si penumbuh tunas. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Siapa yang beri pertumbuhan? Tuhan Allah. Jadi di sini adalah metafora, gambaran bahwa pemberi kehidupan itu adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja kuasa firman. 1, 2, 3. Kuasa firman itu bekerja seperti tunas yang ditumbuhkan dari benih. Ada pergerakan di situ. Ada kehidupan di situ. Jadi dua yang digambarkan dari ayat ini, pemberi kehidupan dan kerja kuasa firman.
Di sini Israel diundang pada ayat-ayat ini, terutama ayat-ayat sebelumnya, Israel diundang untuk kembali kepada Tuhan. Meninggalkan jalan hidupnya yang fasik. Pikiran yang jahat dan tidak benar. Ayat 6 sampai 7a di pasal 55 ini. Para pendengar khotbah Nabi didorong untuk berpaling. Menjauhkan diri dari Allah-Allah palsu menuju kepada Allah yang hidup. Tuhan Allah si pengampun dan penyayang itu mengundang pertobatan. Berbalik kepada kebenaran dan kehidupan. Melalui hati yang remuk, hati yang hancur oleh karena menyesali pelanggaran dan dosa. Allah suka, Allah berkenan memberi pengampunan dan pertobatan. Pada ayat 7b dikatakan di sana bahwa murka Allah itu dikalahkan oleh hati yang hancur dan pertobatan ketika pengampunan dicurahkan begitu limpah. Itulah terbelakang dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Supaya dari ayat 6 sampai dengan 9 kita bisa memahami ayat 10 dan 11 yang kita baca bersama-sama baru saja. Melalui ayat ini, alam digambarkan sebagai tempat di mana kedaulatan Allah itu menjadi wujud nyata. Inti dari gambaran ini adalah kehidupan yang lembab, kehidupan yang basah, kehidupan yang diairi. Siapa yang masih mendengar kalimat yang berkata seperti pohon yang seperti pohon yang mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Mazmur nomor 1 berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Terjemahan asli bukan ditanam, tetapi dipindah tanamkan. Transplant, ada pergerakan. Berarti sebelumnya di tempat yang jauh dari aliran air, dipindah tanamkan. Di dekat air, di tempat yang lembab, di tempat yang terairi dengan baik. Supaya kesuburan menjadi jaminan bagi kehidupan yang segera tumbuh, berkembang menjadi the giant tree, pohon raksasa yang diawali dari benih yang sangat kecil. Kita bisa ke slide sebelumnya barangkali ya, kita lihat yang hijau ini. Welohida, wehimsmah, wenata zera. Dari benih itu akan ditumbuhkan tunas. Welohida, tumbuh tunas dari zera, benih. Zerah Adonai itu benih ilahi. Di Kejadian pasal 3. Tetapi di sini zera yang dimaksud benih pada umumnya. Benih apa saja. Dan Allah yang memberikan welohidah ini. Satu tunas yang tumbuh dari benih. Ketika bumi tidak menerima kelembapan Bapak Ibu, maka kehidupan akan segera layu. Yang hijau akan segera menguning, lambat laun coklat, kemudian berguguran dan mati. Benih tidak akan hidup, tidak akan bertunas. Dan hanya petani yang dapat menjelaskan ini kepada kita. Saya bukan petani tulen, ya hanya belajar bercocok tanam begitu saja. Tetapi kami merasakan betapa air itu dibutuhkan. Di tempat di mana istri saya asal, itu memang daerah lembab, tetapi ada beberapa titik yang memang susah air. Sehingga para petani harus mengambil air dari pegunungan yang lebih tinggi, menggunakan selang ke sana kemari, menggunakan pemutar ya, sprinkle itu. Ditancapkan di sini berputar sekian menit atau jam, dipindahkan sebelah sana, tujuannya biar lembab Bapak Ibu. Basah, supaya benih yang ditabur itu menjadi bertunas dan bertumbuh.
Nah, ketika berbicara tentang salju, ini konteksnya adalah Pegunungan Hermon. Yang pernah punya pengalaman ke sana bisa membayangkan. Hermon ketika saljunya meleleh dan mengairi Galilea, tempat ikan Petrus, itu di Hermon batunya gede-gede Bapak Ibu. Ya, tapi ketika tertutup salju, itu bisa dipakai untuk olahraga ski. Karena tebal sekali saljunya itu. Tidak tahu waktu Pak Gembala tindak masih tebal atau sudah menipis ya. Ibu Gembala bagaimana waktu pengalaman di Hermon? Sedang tebal salju atau sudah melting ya? Sudah kering. Bapak masih ada salju, ibu sudah kering. Artinya bisa dibayangkan waktu kering, waduh kalau mau ski ya bisa nabrak batu-batu besar itu. Tapi ketika tertutup salju, covered by ice, itu kita bisa ski dengan sangat lincah Bapak Ibu. Sehingga di puncak gunung ada traktor-traktor yang dipakai untuk membuat rute ski itu. Dan dikatakan ketika itu meleleh dari gunung Hermon itu, larinya kemana? Ke Galilea. Jadi airnya bukan air asin. Di danau yang katanya pernah terjadi angin sakal itu. Itu airnya air tawar. Sehingga ikan yang di situ ya, namanya ikan Petrus itu ya modelnya kayak iwak nilai Bapak Ibu ya. Seperti ikan mujair. Tidak seperti ikan tongkol atau ikan tuna dan sejenisnya. Dan ketika salju itu meleleh Bapak Ibu, dinantikan oleh para petani. Di pegunungan Golan, itu ada pertanian apel yang luar biasa. Kami petani apel, tapi ketika saya menggigit buah apel pegunungan Golan, saya telepon pacar saya waktu itu belum menikah ya. Sudah menikah? Sudah menikah? Sampai lali aku ya. Sudah menikah kita ya? Sudah menikah, saya telepon, waduh. Apel Israel kok beda dengan apel kita di Nonggo Jajar ya. Di Pasuruan sana. Ini digigit itu rasanya, wah berbeda sekali. Karena ada teknologi yang dikembangkan rupanya Bapak Ibu. Tetapi pegunungan Golan sendiri itu menjadi basah, menjadi subur karena salju. Karena hujan yang meleleh. Nah ini tidak cocok bagi kita di Jawa. Karena kita hanya ada hujan, saljunya tidak ada. Ya, nah itu sebabnya kelembapan membuat kehidupan bergerak. Dan ilustrasi di alam ini memulai kita dengan kata seperti. Dan ditutup dengan kata demikianlah firmanku. Jadi firman Allah itu seperti air hujan dan salju yang turun. Sekalinya dia turun tidak akan kembali kecuali mengairi bumi, melembabkan bumi, menghasilkan kehidupan. Dan Allah menggunakan kalimat-kalimat puisi ini untuk memberitahu kita bahwa kehidupan itu dimaksudkan Allah seperti ini. Bapak, Ibu dan saya akan mencapai tujuan-tujuan Allah jika kita taat firman-Nya. Karena firman Allah yang terucap dari mulut Allah itu mengerjakan maksud Allah. Tidak bisa dihalangi oleh manusia. Masing-masing kita bisa menolak firman Allah. Kita punya kehendak bebas. Sekalipun kita tolak, firman-Nya itu mengerjakan maksud-maksud Allah. Amin. Pasal 40 ayat 8. Yesaya berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 1, 2, 3, tetap untuk selama-lamanya. Semuanya bisa layu karena kelembapan itu hilang. Semua bisa mati karena kekeringan. Tapi firman Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Demikian juga dengan pengkhotbah pada pasal 3 ayat 14. Berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Firman Allah tidak bisa digagalkan oleh kekerasan hati kita. Oleh kejengkelan, keputusasaan, kekecewaan hati manusia. Firman-Nya itu seperti hujan dan salju, mengerjakan maksud-maksud Allah. Alkitab yang kita terima ini adalah firman Allah yang telah disabdakan kepada para penulis. Yang lembar-lembarnya kita bisa buka atau kita scroll naik turun di gadget kita masing-masing.
Kemarin hamba-hamba Tuhan dan para aktivis belajar aplikasi untuk menyiapkan firman. Wah, saling bantu, saling bingung. Iki ya apa toh Pak? Kok tadi bahasa Inggris? Macam-macam Bapak Ibu. Dinamika itu membuat kita makin cinta dengan firman Allah. Apapun tantangannya. Saya sudah S3 ini Pak, sampun sami sepuh. Nggak bisa nih pakai aplikasi. HP saya OS-nya ketinggalan. Ada yang coba di-download nggak bisa-bisa. Ternyata versinya udah agak lama Bapak Ibu. Jadi aplikasinya nggak bisa terinstall di HP-nya. Banyak halangan. Apapun halangannya, firman Allah akan tetap sampai selama-lamanya. Mengerjakan maksud-maksud Allah. Dan pada akhirnya ketika berhasil, dia klik itu ayat, dia lihat penjelasannya, hatinya sukacita sekali. Makin cinta firman Allah. Begitu sempurna, begitu ajaib. Tetapi sayang Bapak Ibu, kesempurnaan dan keajaiban firman Allah ini sering tertutup dari mata kita. Oleh karena keputusasaan, oleh karena kesalahpahaman, oleh karena kekecewaan. Maka genaplah nats yang berbunyi dari firman Kristus Yesus, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Lukas 7 ayat 23. Mari kita lihat kuasa kerja firman Allah ini melalui ilustrasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Bisakah kembali ke slide saya dan saya mau tunjukkan satu ilustrasi Bapak Ibu ya. Perkenalkan, ini ada keluarga David dan Sophia Flood. Kita akan melihat bagaimana kekecewaan menghalangi maksud Allah, tetapi firman Allah dan maksud Allah tidak terhalangi oleh kekecewaan. Pada tahun 1921, kita usia berapa itu ya? 1921 Bapak Ibu ya. Ada keluarga misionari bernama David and Sophia Flood bersama putra mereka yang berusia 2 tahun meninggalkan Swedia dan berangkat ke jantung Afrika. Namanya waktu itu Belgia Kongo, sekarang menjadi DRC, Democratic Republic Congo. Atau Kongo yang kita dengar selama Republik Kongo ya. Jadi David and Sophia Flood berangkat ke sana dengan putra yang berusia 2 tahun. Mereka dipanggil ke Kongo seperti Abram meninggalkan Ur. Tidak tahu di tempat mana di Kongo itu. Afrika ini benua yang luas. Kami sekeluarga merasa dipanggil kemari, mau kemana dan di mana. Hingga mereka kemudian ketika tiba di Belgia Kongo ini, mereka ketemu dengan keluarga misionari yang lain bernama Erikson. Mereka 2 keluarga ini berdoa mencari kehendak Tuhan. Kami mau diutus kemana? Akhirnya mereka sepakat, mereka yakin bahwa mereka dipanggil untuk meninggalkan stasiun misi di pusat kota, dan mereka pergi memberitakan Injil ke tempat terpencil. Setelah berjalan puluhan mil, mungkin ratusan, dengan putra 2 tahun tadi dinaikkan di punggung papanya ini, digendong. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu, melalui hutan dan belantara. Kalau hari ini kita masih punya suku pedalaman, ini bayangkan tahun 1921, fasilitas justru waktu itu masih sangat minim. Mereka masuk ke pedalaman dan mereka berjuang dengan berbagai macam rintangan, dan tibalah mereka di area permukiman. Sampai di area permukiman, mereka ditolak oleh suku-suku yang ada. Karena kulitnya beda. Mereka kulitnya putih, yang didatangi bisa dibayangkan sendiri di benua Afrika. Mereka berkata, kalau ini orang masuk ke suku kami, dewa-dewa kami akan marah. Maaf ya, Anda tidak boleh masuk ke pedalaman kami. Akhirnya David membuat semacam pondok dari daun yang dilabur dengan lumpur Bapak Ibu, supaya tidak panas. Dan mereka berada di hutan belantara ini cukup lama, di pedalaman ini. Di satu desa namanya Ndolera.
Satu-satunya interaksi keluarga misionari dengan warga yang terisolasi tadi itu adalah satu anak kecil yang tiap hari datang kepada keluarga ini menjual ayam, menjual telur, dan kebutuhan yang lain. Nah, sembari mereka berinteraksi dengan urusan ekonomi ini, urusan permakanan ini, Ibu Sofia yang sebelah ini memberitakan Injil kepada anak kecil ini. Karena tidak boleh masuk ke suku itu. Hanya ada anak kecil ini. Anak laki-laki ini satu-satunya buah pelayanan mereka. Jauh-jauh dari Swedia. Datang ke tempat pedalaman seperti ini ekstrimnya. Hanya ketemu dengan satu jiwa. Setelah 6 bulan, Pak Erikson ora tahan Bapak Ibu. Wis yo Pak David, lek sampean kate terus ya terus so. Aku tak boleh, ndak sanggup saya hidup kayak begini. 6 months, 6 bulan Bapak Ibu. Pulangnya Erikson ke stasiun misi, sementara Pak David dan istri dan Ibu Sofia tinggal di pedalaman itu. Tidak lama setelah Erikson pergi, rupanya Ibu Sofia ini hamil Bapak Ibu. Kemudian dipanggil bidan desa, dengan semua keterbatasan lahirlah putri kecil diberi nama Aina. Namun akibat malaria yang diderita oleh Ibu Sofia ini, akhirnya beliau makin lemah dan meninggal setelah 17 hari melahirkan. Di mana Bapak Ibu tadi? Di pondok yang diberi lumpur tadi loh ya. Meninggallah Ibu Sofia ini di pedalaman. Pak David stres berat, kecewa luar biasa. Sudah kesini susah payah, mau masuk ditolak. Diberi sukacita sedikit istriku hamil, sekarang meninggal. Dan Pak David sendiri yang menggali kubur untuk istrinya dan dikubur-kubur sendiri Bapak Ibu. Masih bisa dikunjungi makamnya hari ini di tempat itu di Nolera. David kemudian menjadi begitu kecewa. Harus turun dari gunung membawa 2 putra-putri. Ya, sampai di pusat kota ketemu dengan Erikson, dia berkata, Erik, udah bayiku yang baru lahir ini, PN, apa istilahnya, ambil. Aku tidak sanggup membesarkan 2 anak. Aku mau pulang ke Swedia. Bayi kecilku ini yang perempuan ini, Aina ini, ambil dah. Aku pulang dengan si sulung. Pulanglah Pak David. Erikson membesarkan Aina dan istrinya. Rupanya karena sakit penyakit, Erikson pun meninggal Bapak Ibu. Kasihan si Aina ini. Bagaimana membesarkannya? Dititipkan ke misionari yang lain dari Amerika. Singkat cerita Aina dibawa pulang ke Amerika. Besar di Amerika dan diberi nama baru, bukan lagi Aina, tapi Eji. Aina jadi Eji. Sampai di Amerika dia tumbuh besar, sekolah Alkitab bahkan, kenal dengan seorang yang cinta Tuhan. Akhirnya Aina ini kemudian menjadi misionari juga dengan suaminya. Dan dia tahu bahwa dia bukan anak dari orang tua asuhnya ini. Dia berkomitmen menemukan ayahnya. Maka dia membuat perjalanan dari Amerika ke Swedia, transit di Inggris. Dan di Inggris sedang ada konser misi, kebaktian misi yang besar sekali di Inggris. Lalu ada seorang kulit hitam yang sedang berapi-api berbicara tentang Afrika. Maka Eji dan suaminya datang ke pertemuan misi itu, mumpung sempat ya, mendengarkan orang yang berapi-api ini mengatakan di Afrika sedang terjadi pertobatan luar biasa. Ada 6.610 jiwa. 610.000 jiwa yang bertobat dari pelayanan hamba Tuhan kulit hitam ini. Di ujung pertemuan, Eji dan suaminya mengejar si pengkhotbah ini dan bertanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Afrika. Dari Afrika ya? Iya. Bagaimana kau bisa menjadi hamba Tuhan? Oh iya, dulu ada suami istri.
datang dari Swedia, datang ke tempatku. Dan tiap hari aku menjual ayam dan telur. Dan mama dari 2 orang anak itu memberitakan kebenaran kepadaku. Dan hari ini aku menjadi ketua BPP GSJA Afrika. Saya menangis Bapak Ibu. Karena kita juga orang GSJA kan. Superintendent Assemblies of God of Africa. Apa kata Aina? Akulah bayi perempuan yang dilahirkan. Mereka berpelukan, mereka menangis. Mereka pikir benih yang ditabur itu sudah sia-sia Bapak Ibu. Mereka sudah putus asa dan kecewa karena ibu Sylvia sudah meninggal. David pun sudah tidak kenal Tuhan lagi. Dia sudah menikah lagi di Swedia. Pemabuk berat. Dan dia dengar anaknya akan mencari dia. Dan sudah ada pesan, kalau ketemu dengan papa, jangan ngomong Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Sedangkan anaknya sedang bertemu dengan benih yang ditabur puluhan tahun yang lalu. Dan sekarang sudah menjadi giant tree, menjadi pohon besar. Bahkan dia sudah menjadi ketua BPP kalau bahasa Indonesia. GSJA Afrika. Dan banyak orang dimenangkan. Akhirnya berapi-apilah Eji atau Aina ini untuk mencari ayahnya. Dan benar saudara, berjumpalah mata Aina dengan mata laki-laki yang sudah tua ini. Yang sudah kecewa, yang sudah gak kenal Tuhan, pemabuk berat. Begitu mata mereka bertatap di Swedia, apa kata sang papa? Dengan linangan air mata, aku tidak bermaksud meninggalkanmu di benua itu. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu di sana. Mereka berpelukan dan berkata, papa, engkau tidak sia-sia menaburkan firman Tuhan di Afrika. Aku baru saja berjumpa dengan laki-laki kecil yang setiap hari datang ke rumah. Kok rumah? Pondok ya. Di belantara itu yang tiap hari jualan ayam dan telur itu. Sekarang menjadi superintendent, ketua badan pengurus pusat GSJA Afrika. Dan ribuan jiwa dimenangkan dan bertumbuh menjadi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu tahu? Pak David bertobat kembali, kemudian meninggal. Lihat betapa kekecewaan menghancurkan Bapak Ibu. Memang firman Allah tidak akan sia-sia mengerjakan maksud Allah. Tapi manusia ini rapuh. Sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Periksa dirimu, periksa hidupmu. Masih adakah kekecewaan? Jangan izinkan kekecewaan menguasai hidupmu. Don't let disappointment control your life. Karena kekecewaan akan menghindarkan kita dari kuasa kerja firman Allah. Kita bisa menjadi pahit dan kecut oleh karena pandemi yang belum berakhir ini. Usaha, pelayanan, pekerjaan menjadi begitu gagal dan terganggu. Tapi jangan biarkan itu, kekecewaan itu menghindarkanmu dari maksud firman Allah yang engkau dengarkan sampai dengan pagi ini. Kisah itu ditulis dalam sebuah buku. Eji atau Aina itu menceritakan kesaksiannya. Dan laki-laki kecil ini sudah menjadi ketua badan pengurus pusat GSJA Afrika. Jadi berkat, Anda bisa akses kesaksiannya sampai hari ini. Jika belum pernah mendengar ini, dibaca lengkapnya. Mimbar ini tidak cukup, waktu kita tidak cukup menjelaskan detailnya. Intinya kekecewaan Pak David terbayar oleh karena ribuan jiwa dimenangkan oleh laki-laki kecil penjual ayam dan telur ini. Dan Allah memakai dia menjadi ketua sinode, kita kira begitu ya. Pimpinan dari organisasi GSJA di Afrika. Saya menutup khotbah pagi ini sebelum kemudian kita bersekutu dengan tubuh dan darah Allah. Saya teringat satu kutipan yang ditulis oleh Bapak Reformasi kita, Martin Luther, ketika membaca Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11 ini yang kita baca pagi tadi. Dia berkata begini Bapak Ibu.
Nalar kita berkata, kekuatan bukan milik hujan dan salju, tetapi milik bumi. Itu nalar ya. Nalar itu pikiran kita berkata apa? Kekuatan, the power, it's belong to rain and snow. Kekuatan itu bukan milik hujan dan salju, tapi milik bumi. Itu nalar. Tetapi ketika kita mengalami tidak ada hujan, kita melihat apa yang dihasilkan bumi. Ada Bapak Ibu? Apakah bumi punya kekuatan menumbuhkan benih? Jadi, dia mengambil kemuliaan bumi dan menunjukkan bahwa bukan bumi yang menumbuhkannya. Tetapi hal itu dilakukan oleh hujan. Hujanlah yang menumbuhkan benih karena dia memberi kelembapan. Di sini Anda melihat bahwa segala sesuatu itu dihasilkan oleh firman. Karena salju dan hujan tadi, demikianlah firman Allah. Menumbuhkan, menghidupkan, dan menjadikannya bertumbuh. Saya mengajak kita pagi ini untuk merenungkan firman Allah ini dengan satu lagu yang mungkin cukup lama. Mungkin tim musik bisa kembali. Dan sembari lagu ini kita nyanyikan, kita renungi hidup kita. Karena firman Allah berkata, siapa yang menjadi satu dengan tubuh dan darah Allah, memeriksa hidupnya. Karena tidak boleh roti dan anggur dimakan oleh mereka yang tidak layak. Ada beberapa yang menjadi sakit, kata firman Allah, karena dia tidak menguji diri. Adakah kekecewaan? Adakah hatimu pahit? Pagi ini kau mendengar firman-Nya. Firman-Mu berkata bahwa tubuh kita akan pulih. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Allah, Bapak Ibu. Dengan sayapmu. Bisa dimulakan dikit. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Dan Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah kami, di setiap langkah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolonganku. Tempat maha tinggi, oh aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Mari kita bangkit berdiri, kita renungkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu, mimbar saya serahkan kepada Pak Gembala. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak
kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku dan aku berserah. Kau ku nantikan, Yesusku, Rajaku. Saya mengundang petugas perjamuan akan datang ke depan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara bisa melepaskan masker. Nanti setelah perjamuan kudus selesai, Bapak Ibu bisa menggunakan masker kembali. Haleluya. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Kami sangat diberkati oleh firman-Mu, Tuhan. Dan kami juga bersyukur jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan ini kepada setiap kami untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen ini akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Sakramen ini akan memberkati kami, bahkan sakramen perjamuan kudus ini pun dapat menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di sorga. Bapak Ibu bisa duduk kembali, dipersilakan kembali, angkat pujian ini, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan sukacitaku penuh. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku,
darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Yesus, ku dijadikan baru, ku dijadikan. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan
darahmu Yesus, darah skara lama-lama ya syangkara lama-lama ya syuk. Oh haleluya, bebaskanku, darahmu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari sembah Tuhan, haleluya. Sekarang lama-lama Yesus, glory, haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Sekarang angkatlah roti itu lebih tinggi lagi. Apa yang sedang kita angkat adalah lambang tubuh Yesus. Sesungguhnya dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Sesungguhnya penderitaan kita, sakit penyakit kita sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib, agar melalui darahnya kita dihidup bersama-sama di dalam anugerahnya. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita pecahkan roti bersama-sama, kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang angkatlah cawan anggur itu lebih tinggi lagi. Apa yang sedang kita angkat? Kita sedang mengangkat darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib itu. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menebus kami. Dengan darah-Mu, Engkau menyucikan dan menguduskan kami. Bahkan dengan darah-Mu, Engkau memeteraikannya sehingga setiap kami menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Bahkan dengan darah-Mu Yesus, Engkau menjaminkan surga yang mulia buat kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua kali kita angkat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang memegang tangan kami. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Ku hidup karena kasih-Mu saja Tuhan. Pegang tangan kami Yesus.
Dan satu pun dapat ku andalkan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari kita angkat tangan kita, Yesus. Pegang erat tanganku, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selamat, Engkau alasan selama ku hidup. Mari beri kemuliaan buat Dia yang Allah yang Maha Dahsyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya rala mala 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 shkara la mala mala bayash. Ya rapakuya shankara la bayash. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi tangan kasih Allah yang dahsyat itu yang selalu menyertai kami, Tuhan. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu, kami diberkati oleh karena anugerah-Mu. Dan kami percaya pada pagi hari ini, Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah melepaskan kami, Tuhan telah menyembuhkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan setiap kebenaran firman Allah ini ke dalam hati kami, Tuhan. Dan jadikan kami orang-orang anak-anak Tuhan yang tidak hanya mendengar firman Allah, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menguatkan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Yahya kepada tangan Tuhan. Tuhan terus mengurapinya, Tuhan terus memakainya menjadi alat Tuhan yang semakin heran. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati apa yang dikerjakannya. Pertolongan Tuhan, berkat Allah, kuasa otoritas daripada surgawi, Allah percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Terima kasih Bapa.
Haleluya. Sebelum duduk bilang kepada sebelah kanan kiri saudara, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara, puji Tuhan.